Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para pengurus Yayasan Gibran Quranic School, Bapak Ibu semuanya yang juga hadir, termasuk supporting company seperti BSI Prioritas, juga organisasi IJMI yang kami hormati, dan juga para pendukung lain yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi sebelum saya lanjut, mohon izin panitia bisa mengizinkan share screen ya. Baik, yang sambil menunggu ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa manusia hadir di muka bumi ini adalah untuk menjadi semakin cerdas akalnya, jiwanya, dan kemudian tentu jasadnya menjadi semakin sehat dan kuat. Mampu berpikir, senang berpikir, mau berpikir, dan tahu bagaimana cara berpikir dengan benar, itu adalah dorongan Al-Quran. Karena itu Al-Quran yang mengandung 6.236 ayat atau 77.439 kata atau 340.740 huruf ini memang hadir untuk direnungkan ayat-ayatnya, ditadabburi istilahnya. Sebagaimana Quran surat Shad, surat 38 ayat ke-29 ketika Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad untuk ditadabburi dan ditazakuri oleh orang-orang yang cerdas akalnya. Ya, ini belum bisa share screen ya, masih ditunggu. Siapa ulul albab itu? Yakni alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang yang selalu berpikir di kala dia berdiri, di kala dia duduk, di kala dia berbaring, selalu memikirkan tentang penciptaan Allah, ya, penciptaan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu konsep berpikir ya yang dikembangkan atau didorong oleh Al-Qur'an itu kepada para pembacanya adalah bahwa Al-Qur'an yang merupakan ayat-ayat qauliyah, di ayat yang tadi saya sebutkan justru mengajak kita membaca ayat-ayat kauniyah. Dan ketika kita membaca ayat-ayat kauniyah, maka prinsip besarnya adalah satu keyakinan bahwa ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Termasuk dalam kajian apakah nanti ini kita bumi ini bulat ataupun datar. Bulat dan datar itu masing-masing punya konsekuensi secara alamiah. Ya. Karena itu kemudian kalau kita katakan bulat, ada konsekuensinya. Bisa. Kalau kita katakan datar, juga ada konsekuensinya. Ya, yang jelas konsekuensi itu dipelajari dan bukan baru hari ini orang mempelajari hal tersebut. Ya, sudah sejak lama orang-orang mempelajari hal ini. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa seringkali media ataupun frame dari orang-orang atau sebagian oknum-oknum non-muslim sering menunjukkan bahwa orang-orang Islam yang taat
itu disebut sebagai kaum bumi datar. Ya, kaum bumi datar. Dan sehingga sering disebutkan wahai kaum bumi datar yang berjidat hitam. Nah, itu beberapa kali sempat saya baca itu berseliweran, dan kebetulan satu ketika itu pernah disampaikan oleh salah satu teman saya yang non muslim. Lu apa namanya? Ya, jadi kalau disampaikan oleh orang secara umum saya tidak terlalu tertarik, tapi karena ini disampaikan oleh seorang teman saya non muslim di media publik, maka saya reply pesan dia supaya bisa dibaca publik juga, bahwa saya katakan, my brother, seingat saya sejarah dunia itu mencatat bahwa yang memfatwakan bumi itu datar itu adalah Gereja Katolik Roma. Ya. Dan sejak saat itulah orang-orang Katolik Roma itu tidak berani berjalan dengan kapal di lautan, ya, karena dia khawatir ya kalau naik kapal itu tiba-tiba jatuh nyemplung gitu ya. Nah, itu yang dulu pernah yang saya ketahui seperti itu, saya katakan. Nah, kemudian dia katakan, oh ya, terima kasih ya atas remindernya. Nah, begitu saja. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa kadang-kadang tuduhan-tuduhan itu disematkan yang menuduh tidak paham sejarah. Ya, jadi umat Islam tuh nggak punya sejarah memfatwakan bumi itu datar dan mengkafirkan orang yang meyakini bumi itu datar. Ya, atau juga membid'ahkan orang yang meyakini bahwa bumi itu datar, itu belum pernah. Kenapa? Karena fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa di alam semesta itu dia bukan satu prinsip asasi dalam agama, ya. Jadi dia tidak berpengaruh dengan akidah kita juga, ya. Nah, saya ingin sampaikan satu framework, ya, satu framework metodologi berpikir Islami, satu metodologi maksud saya. Karena ini Al-Quran, ya, karena ini kita berbicara tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah al-mu'jiz, dia mukjizat terbesar Nabi. Disebut mukjizat ya baru terasa mukjizatnya kalau kita tadaburi. Kalau nggak ditadaburi nggak terasa mukjizat. Ya, kalau dibaca, difahami kandungannya baru terasa. Oh iya, ini mukjizat. Kalau dibaca saja tapi nggak dicoba difahami, nggak terasa itu mukjizat. Nah, dan ini mukjizat terbesar. Kenapa? Karena bisa dirasakan oleh siapapun manusia yang membacanya. Kalau mukjizat-mukjizat Nabi lainnya hanya diketahui, dirasakan oleh orang di masanya, kan begitu. Kalau ini bisa dibaca dan dirasakan oleh siapapun. Ya, makanya kalau antum belajar di Al-Gibran Quranic School, ya itu akan diajarkan juga tadabur-tadaburnya sehingga dapat seluruh kandungan maknanya. Ya, jadi mendapatkan pemahaman yang utuh. Ya, ini Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah dia al-mu'jiz. Al-Quran ini adalah juga kalamullah. Dia kalam Allah, dia bukan makhluk yang bisa keliru, yang bisa salah, yang diciptakan. Makanya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ya, Ar-Rahman dialah Allah yang Maha Pengasih, 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an dan menciptakan manusia, menunjukkan manusia makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Jadi kalau Al-Quran makhluk, maka niscaya Allah mengatakan khalaqal Qur'ana wal insan, kira-kira begitu. Tapi Allah mengatakan allamal Qur'an khalaqal insan, karena Al-Quran dia bukan makhluk. Dia adalah kalamullah. Nah, Al-Quran itu adalah sumber ilmu dari Allah. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita belajar ilmu dari Allah. Ilmu apa itu? Ilmu agama namanya kalau istilah kita. Nah, ilmu agama yang kita ambil dari Al-Quran ternyata nanti akan membawa kepada kita satu konsep bahwa ilmu agama itu adalah ilmu yang berbasis kehidupan kita. Life-based learning, itu ilmu agama. Ilmu agama itu adalah ilmu ya tentang bagaimana hidup di dunia dengan benar. Jadi kalau sekedar ilmu tentang hidup,
Ya, semua sains pun ilmu tentang hidup. Tapi ada value benar di sana. Maka kebenaran itu hanya bisa diraih dalam akidah Muslim ketika dia mengambilnya dari Al-Quran. Menunjukkan kebenaran itu ada. Kalau kita tidak pakai Al-Quran, kita akan katakan bahwa kebenaran itu tidak ada. Atau tidak bisa diraih. Atau kebenaran itu ada di mana-mana. Atau kebenaran itu relatif. Nah, itulah pendapat-pendapat yang banyak dari Aristoteles, Socrates, kaum skeptisisme, ya kaum relativisme dan seterusnya. Tapi Al-Quran mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabb-mu, maka kalian jangan jadi ragu. Ketika kita membaca Al-Quran justru tidak menjadi orang ragu. Ya, tapi menjadi orang yang yakin. Orang yang yakin tenang, orang yang tenang selalu termotivasi, bersemangat, berani, tidak pernah kenal putus asa. Kenapa? Karena jiwanya udah tenang. Ya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan kebenaran, dia tidak mendapatkan ketenangan. Akhirnya dia jadi ragu, meragukan kebenaran dan membenarkan keraguan. Nah, karena itu ilmu agama atau ilmu Al-Quran adalah ilmu tentang bagaimana membaca dunia dan bagaimana hidup di dunia dengan benar. Dia bukan ilmu tentang bagaimana tata cara hidup di akhirat, kan? Dia adalah ilmu tentang bagaimana tata cara hidup di dunia. Yang kalau kita hidup dengan benar di dunia, buahnya, hadiahnya akhirat, jannah. Karena itulah kemudian ketika kita membahas tentang bumi ini datar atau bulat, ini juga ilmu agama. Ya, kalau dia bukan ilmu agama, tidak mungkin Allah mengajarkan kepada kita untuk mentafakuri ayat-ayat Allah. Karena itulah ilmu agama itu terbagi pada ilmu sosial dan ilmu alam. Social sciences dan natural sciences. Social sciences bisa disebut di sana ilmu-ilmu seperti antropologi, sosiologi, edukasi, politik, ekonomi, geografi, budaya, sastra, humaniora, dan seterusnya. Ilmu alam, fisika, kimia, matematika, biologi, dan seterusnya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ternyata faktanya mayoritas kandungan Al-Quran itu isinya ilmu sosial. Tentang bagaimana manusia dan bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama manusia. Mustahil belajar Quran nggak jadi pakar ilmu sosial. Nah, ketika dia menikmati pelajaran-pelajaran ilmu sosial, dia pun ternyata didorong untuk menikmati ilmu alam. Karena ternyata al-ilmu minallah, ilmu itu dari Allah, tapi ilmu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua jalur. Satu melalui Al-Qur'an, kita membaca ayat-ayatnya, satu lagi melalui alam semesta. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin adalah Rabb alam semesta. Alamin, alamah, alamat, tanda, jejak. Ketika kita membaca alam semesta, seharusnya kita bisa kenali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, ilmu yang paling mudah mengajarkan atau menanamkan jiwa adanya Allah, di antaranya sebenarnya adalah ilmu alam. Ya. Nah, karena itu jelas tidak ada ilmu agama dan ilmu dunia. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Karena itulah nanti ketika berbicara tentang bumi ini datar atau bulat, para ulama pun berbicara. Karena mereka juga ingin mentafakuri ayat-ayat, karena mentafakuri ayat Allah adalah bagian daripada bimbingan agama. Kira-kira. Maka ketika kita belajar dari Al-Quran, target kita dua. Menjadi orang yang cerdas dan menjadi orang yang kaya. Nah, kira-kira dua-duanya kalau kita peroleh berkah. Baik, itu semacam pengantar awal. Berikutnya, ketika kita berbicara tentang bumi datar, saya tahu ada sebagian anak-anak ITB yang buat klub lah terkait flat earth. Tapi flat earth yang dikembangkan hari ini dengan flat earth yang dikembangkan di masa
Katolik dulu itu beda, ya. Kalau dulu itu orang-orang memandang ya tadi, ya, orang naik kapal tiba-tiba jatuh. Nah, kalau teori flat earth yang terbaru itu saya pelajari, bumi itu dikelilingi oleh kutub, gitu. Ya, dikelilingi oleh kutub. Nah, kira-kira gambarannya mirip seperti ini, tapi pinggirannya adalah kutub semua ini. Makanya satu percobaan yang harusnya dilakukan di tahun 2021 awal, dan saya cek sepertinya belum dilakukan, yaitu di pertengahan 2020 dulu saya pernah membaca satu artikel, mereka sedang mempersiapkan satu pesawat, ya, satu pengangkut penumpang yang nanti akan memuntahkan penumpang itu sampai di pinggir daripada kutub utara itu, atau di pinggir daripada kutub itu. Dengan teori mereka, ketika dilempar melalui kutub ini, maka harusnya dijatuh ke angkasa, ya. Nah, kalau dia bulat, jatuhnya nggak ke angkasa, pasti ke tanah juga. Tanah juga, betul. Nah, itu saya kira itu istiqomah lah, bagus ya. Jadi kalau ada peneliti sampai melakukan itu namanya istiqomah. Ya, dia yakin betul bahwa dia akan jatuh ke langit. Nah, seperti itu yang harusnya dilakukan oleh para peneliti. Nah, itu kan dorongan-dorongan untuk meneliti sebenarnya bumi datar atau bulat itu kan sudah didorong di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Ketika Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi, famfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Ya kan? Jadi, wahai masyarakat jin dan manusia, kalau engkau mampu meraih, ya, ketinggian langit itu, maka kejarlah. Tapi kalian tidak akan bisa melaluinya kecuali dengan sultan, dengan kekuatan ilmu, ya kan? Nah, karena itu sejak dulu orang-orang sudah berpikir bagaimana saya bisa ke langit. Makanya untuk melihat bumi ini datar atau bulat sebenarnya sederhana. Ya, cukup kita keluar dari bumi ini, dan di tahun 2021 ini sudah ada wisata mahal berawak 4 orang, ya, tapi persiapannya bisa 6 bulan, dan itu sudah dilakukan oleh 4 miliuner dunia, dan mereka terbang cuma sesaat sampai ke atas bumi, ke atas, dan kemudian turun lagi. Beberapa tahun yang lalu ada satu astronot, ya, dari Yordania, yang kemudian dia termasuk astronot pertama di beberapa dekade terakhir dari orang-orang Arab. Kemudian begitu dia turun ke bumi, di konferensi pers, ya kan? Jadi dia bilang begini, saya tahu kalian mau bertanya kepada saya, bumi itu datar atau bulat. Nah, saya sudah nengok ke atas, dan saya melihat langsung bahwa bumi itu dari atas kelihatannya bulat. Yeah. Kalau nggak percaya, antum lihat sendiri, kira-kira begitu. Nah, kenapa ini perlu disampaikan? Karena di antara dugaan para penganut flat earth adalah bahwa foto-foto yang selama ini sampai dari kita kepada kita itu adalah foto-foto repro atas politik daripada NASA, yang NASA itu dibiayai Amerika. Nggak mungkin NASA itu dibiayai kecuali untuk hegemoni sesuatu yang membodohi kita. Maka itu foto-fotonya itu foto-foto repro semua. Nah, itu kan tuduhan, ya kan? Tuduhan yang ya bisa saja iya, tapi perlu dibuktikan. Gitu. Nah, cara membuktikannya ya yang paling utama ya kita melihat langsung, gitu ya. Nah, alhamdulillah ala kulli hal, ketika kita melihat para ulama sudah cukup banyak yang membahas masalah ini sejak dulu, ya. Jadi pertama adanya keyakinan di kalangan para ulama bahwa sebenarnya teori Big Bang yang mengatakan bahwa ya teori Big Bang itu kan bicara tentang asal muasal terbentuknya bumi, ya kan. Jadi dia bilang bahwa alam semesta itu asalnya kondisi yang super padat dan panas. Kemudian meledak dan mengembang sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu.
Dan serpihan dari ledakan-ledakan itulah yang kemudian membentuk bumi dan planet-planet lainnya. Ya. Dan banyak pakar menerima ini, baik pakar dari barat, dari timur, ya. Dan disebutkan bahwa begitu meledak, partikel-partikel yang ada di ruang udara yang hampa itu terus ada. Bahkan terus berjalan. Akhirnya berkumpul menjadi bumi. Dan kemudian Allah menjadikan bumi itu dingin. Nah, teori ini disebutkan bahwa ditemukan oleh orang barat. Yang bernama A.B. George Lemaitre, ya. Nah, dia seorang kosmolog lah, orang Belgia, ya, sekitar awal-awal abad ke-20 ya, 1920-an gitu. Nah, ini pernah disampaikan oleh Profesor Ahsin Sakho ya, ketika membahas hal itu. Yeah. Nah, Profesor Ahsin Sakho mengatakan bahwa langit dan bumi itu awalnya menyatu, dan itu terlihat betul dari ayat Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ini. Ketika Allah mengatakan, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratfam fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'min. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka kemudian mengapa mereka tidak beriman? Berikutnya, para ulama juga membahas tentang bagaimana sih bentuk bumi itu. Saya tahu ada beberapa pendapat ya, seperti Al-Imam Al-Qurtubi misalkan. Ya, beliau memang termasuk yang meyakini bahwa bumi itu terhampar, ya, yang kemudian dimaknai datar dan seterusnya. Tetapi sebagaimana saya kutip dari Ibn Taimiyah dalam kumpulan fatwanya Majmu' Fatawa, bahwa telah berkata Abul Husain Ahmad ibn Ja'far ibn Al-Munadi, ya, dan beliau ini termasuk ulama yang terkenal, pengetahuan-pengetahuan yang begitu mendalam, ya, dalam berbagai cabang ilmu agama, ya, termasuk dalam tingkatan kedua ulama dari pengikut Imam Ahmad, bahwa beliau mengatakan la khilafa bainal ulama, ya, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa langit itu seperti bola. Seperti bola itu maksudnya bukan bulat betul ya, tapi dia berbentuk bundar kira-kira begitu. Ya, bahwa bundarnya dia berbentuk elips atau bundarnya dia tidak terlalu bundar, yang jelas dia kelihatan seperti bola secara umum. Kemudian dikatakan juga begitu pula mereka berijma bahwa bumi ini dengan seluruh pergerakannya, baik di daratan maupun di lautan, adalah seperti bola. Dan dalilnya diantaranya adalah bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang tidak terbit dan tenggelam pada semua penjuru bumi dalam satu waktu kan. Akan tapi terbit di timur dahulu sebelum terbit di barat. Seandainya, ya kan? Seandainya bumi itu datar, kan cahaya matahari itu menyinari seluruhnya. Semuanya mendapatkan sesuatu yang terang. Karena kecilnya bumi dibandingkan besarnya matahari itu. Tentu semuanya mendapatkan cahaya yang sama. Tentu kita tidak perlu membuat satu ukuran waktu yang berbeda misalnya. Nah, ini sudah disampaikan sejak lama. Berikutnya juga Ibn Hazm, ya, dalam Fathul fil Milal, bahwa para imam kaum muslimin yang berhak mendapat gelar imam, ya, semoga Allah meridhai mereka, tidak mengingkari bahwa bumi itu bulat. Kata Ibn Hazm, tidak pula diketahui dari mereka yang membantah sama sekali, bahkan bukti-bukti dari Al-Quran dan As-Sunnah membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, ini menurut Ibn Hazm. Bahkan kemudian kata Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah,
dalam Miftah dari Sa'adah, bahkan alam semesta dan bumi bentuknya adalah bola. Demikian juga penjelasan bahwa cahaya bulan dia berasal dari pantulan sinar matahari, dan gerhana bulan terjadi karena cahaya bulan yang terhalang oleh bumi yang terletak antara bulan dan matahari. Ya, ini sudah lama dibahas. Ya, apalagi tentang cahaya matahari dan bulan, ya. Itu kan merujuk kajian linguistik terkait dan kami ciptakan asyamsa diya'a wal qamara nura, ya kan? Jadi kenapa ketika matahari Allah menggunakan pancaran, ketika mengatakan bulan Allah katakan bercahaya? Dan Ibn Katsir menjelaskan di sana bahwa ya kan bulan itu bercahaya karena cahaya bukan berasal dari dirinya sendiri. Matahari bercahaya karena cahaya datang dari pancaran dirinya. Kemudian bahwa terdapatnya isyarat-isyarat bahwa bumi itu bulat. Nah, ini banyak sudah disampaikan. Misalkan dalam Quran surat Yasin ayat 40. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dan semuanya berenang di alam semesta. Semuanya beredar di alam semesta. Semuanya bergerak. Ya, bergerak di alam semesta. Bahkan yang lebih kuat lagi dalam Quran surat Az-Zumar ayat 5 Allah mengatakan yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah melakukan takwir, ya, menggilir malam atas siang dan menggilir siang atas malam. Ya. Dan ini menunjukkan ada makna lingkaran atau melingkari di sana. Ya. Ada makna melingkari, ada makna berputar. Ya. Nah, dan itu hanya bisa terjadi ketika bumi itu berbentuk bulat atau berbentuk seperti bola sehingga memungkinkan bergantian siang dan malam. Ya. Meskipun ayat ini juga saya ketahui digunakan juga oleh orang-orang yang pro bumi datar bahwa justru ini menunjukkan bumi itu datar kata mereka. Karena dia berbentuk lingkaran. Lingkaran itu maksudnya piring yang bulat. Dan matahari dan bulan berputar melingkar di atas bumi dan menggantikan siang dan malam kata mereka. Ya. Berikutnya isyarat itu juga ada di dalam Quran surat At-Tur ayat 4-6 ketika Allah mengatakan wal baitil ma'muri was-saqfil marfu'i wal bahril masjur. Dan demi Baitul Ma'mur dan demi atap yang ditinggikan dan demi laut yang di dalamnya atau di dalam tanahnya ada api. Ya, kata Imam Al-Baghawi kan ketika bicara Al-Baitul Ma'mur, ya, banyaknya yang memenuhi dan penduduknya itu yaitu rumah di langit di sekitarnya Ars dan sejajar dengan Ka'bah bumi. Maka kata sebagian ulama bahwa inilah satu bentuk sesuatu yang perlu disibak misteri ini, ya, dan sesuatu yang perlu disibak terkait tentang sesuatu yang akan terjadi yang akan diketahui di masa depan. Nah, ini ada satu kalkulasi ya yang pernah dilakukan oleh Imam Al-Biruni, ya. Jadi kita ketahui bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa bumi itu bulat seperti Francis Darke, itu abad 16 tuh, sekitar tahun 1577-an. Ya, padahal sosok-sosok ulama di antaranya Al-Biruni sudah lama bicara bahwa bumi itu datar melalui kalkulasi-kalkulasinya yang itu dilakukan abad ke-10, yang berarti kalau dibandingkan abad ke-16, 6 abad lebih cepat daripada Francis Darke. Al-Biruni sudah pernah mengatakan itu. Jadi Abu Raihan Al-Biruni kan ulama di masa Abbasiyah,
ya abad-abad ke-10 masa Abbas ya. Ini ulama yang pakar ya, pakar berbagai macam ya. Jadi Al-Biruni itu sering saya kutip dalam kajian-kajian antropologi sebenarnya. Tapi kali ini dikutip dalam konteks dia ini juga pakar fisika, matematika, astronomi, ya kan? Meskipun dia juga pakar geografi, pakar filsafat, pakar geologi, pakar ilmu alam. Kalau istilah orang hari ini nggak jelas, ini pakar apa nih? Ya, tapi justru cara pandang kita nggak jelas itu karena kita telah terdikotomi tadi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Ya, padahal ilmu sains itu ya ilmu untuk hidup di dunia ini. Nah, cara Al-Biruni menetapkan bahwa bumi itu bulat memang cukup menarik. Karena beliau hanya bermodalkan alat ukur derajat bintang yang dulu ditemukan dan termasuk penemuan yang prestisius ya di kalangan muslim yaitu astrolabe. Antum searching astrolabe itu temuan yang luar biasa dalam dalam melihat kosmologi. Ya. Jadi pertama cara beliau itu adalah Al-Biruni dia ukur dulu. Dia naik ke gunung, cuman dia ukur dulu berapa sih tinggi gunung yang dia naiki. Ya. Ada yang mengatakan Al-Biruni waktu itu naik ke gunung di wilayah Pakistan katanya. Ya, karena wilayah Pakistan itu masuk pada wilayah Abbasiyah waktu itu. Dan mengukur tingginya gunung nggak semudah sekarang. Tapi Al-Biruni melakukan itu, dia arahkan astrolabe-nya ke dua titik yang berbeda di daratan. Kemudian ada sudut tangen, ya, dikalikan, dibagi dengan selisih tangennya dari dua sudut tersebut. Ini rumus trigonometri yang sudah dikembangkan di masa lalu. Nah, yang sangat menarik adalah kemudian Al-Biruni mengarahkan astrolabe itu ke titik cakrawala. Dia buat garis imajiner 90 derajat menembus ke dalam bumi. Dia buat segitiga siku-siku raksasa antara di titik di mana dia berdiri waktu itu, titik horizon dan inti bumi. Dari situ dia mengatakan bahwa jari-jari bumi aku duga sepanjang 6.335 waktu itu. Ada yang bilang seperti yang ada di slide ini itu 6.339,9. Ya. Nah, kalau udah jari-jari bumi ketahuan, keliling bumi nggak sulit akhirnya, ya kan? Ya ketemulah keliling bumi itu 40.000 ya something, ya 40.000 kilometer, 40.000-an kilometer. Nah, pengukuran bumi ini kan kemudian dilakukan di masa modern, ya. Dan di masa modern tercatat bahwa keliling bumi itu ya nggak jauh beda, 40.075 km. Artinya perhitungan Al-Biruni di masa lalu abad 10 akurat, cuman beda di desimalnya saja, bahkan cuman meleset 1%. Dan Al-Biruni melakukan kalau dibandingkan hari ini 11 abad yang lalu. Ya kan? 11 abad yang lalu. Nah, kalau bumi ini datar, tentu saja perhitungan kalkulasi trigonometrinya Al-Biruni nggak bisa dilakuin. Ya kan? Nah, tapi karena itu akhirnya ada kesamaan, ada kesesuaian. Nah, kemudian isyarat bulatnya bumi itu juga kita bisa lihat dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-20. Ketika Allah mengatakan wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan wa ilal ardi dan kepada bumi bagaimana bumi itu dihamparkan. Ya. Orang yang meyakini bumi itu datar langsung bilang, ini dia nih ayat yang paling jelas. Bahwa bumi itu dihamparkan, menghamparkan permadani berarti kan benda yang datar. Nah, gitu kan. Dia lupa kalau semut di atas bola, mungkin semut juga akan bilang kan, wah ini datar ini, ya kan? Hanya saja kita memandang bumi itu terlalu pendek mungkin, ya. Nah jadi ya tentu memang saya ingin mengatakan ini semua kajian linguistik, ya. Yang kita sampaikan ini adalah kajian linguistik.
Ya, seperti yang saya katakan di awal, yang paling terbaik ya melihat langsung dari luar. Tapi di masa itu kan teknologi belum bisa sampai ke atas langit. Jadi yang kita nikmati sekarang ini adalah bagaimana ulama dulu bisa sampai menemukan ciri-ciri fisik, padahal mereka belum pernah keluar daripada bumi. Itu yang menarik. Karena mereka mengkaji linguistik, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sekaligus mentafakuri alam semesta, seperti yang dilakukan oleh Abu Rayhan Al-Biruni tadi. Ya. Makanya memang tidak ada dalil yang tegas yang mengatakan bumi ini datar, bumi ini bulat. Ya, Anda harus percaya bumi ini datar, Anda harus percaya bumi ini bulat. Kalau Anda tidak percaya bumi ini bulat, Anda kafir, Anda tidak muslim. Nggak ada pelajaran itu sejak dulu. Ya. Tapi juga masalah, dan karena masalah ini bukan masalah i'tiqadiyah. Dia bukan masuk pada bab masalah akidah. Jadi kalau kita membaca bahwa bumi itu dihamparkan, itu bagi orang-orang yang meyakini bumi itu bulat, menunjukkan itulah cara Allah Subhanahu wa taala sebagai supaya manusia itu bisa hidup di muka bumi. Coba kalau bumi ini tidak kelihatan terhampar. Susah sekali bagi kita hidup, dan betapa sempitnya akhirnya dunia ini dan betapa sedikitnya terbatasnya populasi manusia pada akhirnya. Ya, tetapi ketika kita dihamparkan, maka hidup kita menjadi lebih mudah, menjadi lebih nyaman, dan kita bisa hidup dengan nikmat di atasnya. Nah, makna itu yang terkadang tidak diambil, gitu ya, tidak difahami. Dan bumi ini terus bergerak, ya, dia bergerak, berputar, berjalan dalam peredarannya. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahi alladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira dia tidak bergerak, tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Allah maha teliti apa yang engkau kerjakan. Maka kemudian sejak dulu ulama mengatakan bahwa ya, bulan mengitari bumi. Bumi mengitari matahari. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya. Ini tadi yang kita angkat di ayat yang awal, yaitu Quran surat Yasin. Hanya lebih lengkap lagi saya ingin sampaikan bahwa Allah mengatakan wasyams, ya, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, ya, dan kami tetapkan bulan itu pada tempat peredarannya sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua, melengkung seperti bulan sabit, ya. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lail sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Maka ayat ini menjelaskan bahwa semua benda langit termasuk bumi, bulan, matahari, mereka pasti berjalan sesuai garis edarnya. Dan kata yasbahun, yasbah, ini punya makna berenang. Artinya benda-benda langit itu dia berenang di cakrawala alam semesta. Ya, minimal inilah yang juga ditulis oleh Kementerian Agama pada tafsir ilminya, tuh, ya, yang bisa diunduh juga di situs mereka, ya. Jadi sama, ya, Prof. Umar Anggara di karya tafsir itu menjelaskan bahwa yasbaha
itu bermakna berenang, ya. Artinya dia bergerak, berjalan. Ya, dan yang menjadi kekuasaan Allah adalah seluruh benda langit itu bergerak tapi tidak saling bertabrakan. Bergerak pada garis edarnya. Ya. Dan tentu adanya perbedaan waktu antara satu belahan bagian bumi dengan belahan lainnya, itulah yang tadi saya sebutkan bahwa itu menunjukkan jelas bahwa bumi itu bulan. Ya. Nah, karena itu kemudian ketika kita ingin bertanya tentang masalah-masalah ini, tentu kita harus bertanya pada orang-orang yang meneliti betul terkait masalah ini. Sebagaimana Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu jika engkau tidak mengetahui. Tetapi juga ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akal kita pun juga harus digunakan. Dan jadikanlah akal kita bernaung dengan wahyu. Ya, karena semua yang telah ada dalil yang pasti tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Dan dalam perkara-perkara yang bukan masalah-masalah i'tiqadiyah, yang terkait dengan masalah-masalah sifatnya umum, ya, Nabi SAW dulu pernah salah dalam pendapat-pendapat yang sifatnya umum. Dia katakan, ini hanya dugaan saya. Innama huwa zanantu. Jika bermanfaat, silakan lakukan. Saya manusia biasa seperti kalian. Dugaannya bisa benar, bisa salah. Namun apa yang aku sampaikan, jika itu dari Allah, sama sekali saya tidak akan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kemudian ya kalau kita kaji dan bertanya kepada para pakar apa yang terjadi sebenarnya kalau kemudian bumi itu tidak jadi bulat tapi bumi itu datar. Nah, ternyata dampaknya agak mengerikan ya. Jadi kalau bumi itu dia tidak bulat, kalau bumi itu ternyata datar, itu dampaknya dalam ilmu fisika itu cukup menarik dan itu berbahaya juga. Ya, yang pertama, gravitasi menghilang. Ya, gravitasi akan menghilang. Dan kalau gravitasi menghilang, nah ini nanti ada pengaruh-pengaruh nanti dari benda-benda yang bisa menabrak bumi dengan mudah, ya, yang kemudian ditangkap oleh gravitasi itu, ya, dan bulan pun tentu akan tidak beredar pada tempatnya. Yang kedua, yang terjadi adalah kemungkinan akan terjadi adalah kehilangan atmosfer, ya, karena bumi datar nggak akan mampu menahan atmosfer. Kalau dia melingkar itu kepadatan atmosfer itu melingkar di sana. Ya. Maka cahaya matahari yang bisa membuat langit menjadi biru nggak bisa lagi menyebar ke seluruh bumi pada akhirnya. Ya. Dan kalau kemudian bumi itu betul-betul datar, apa yang terjadi? Tanaman-tanaman, hewan-hewan, ya, akibat atmosfer tidak ada, dia berada di ruang hampa udara, sesak napas dalam hitungan detik, ya kan? Air yang ada di bumi langsung jadi beku karena nggak ada atmosfer yang menghangatkan. Ya, dan makhluk yang bisa bertahan dalam kondisi ini hanyalah organisme laut. Ya, ada organisme laut seperti bakteri, kemosintetik, ya, atau seterusnya yang mereka nggak butuh oksigen. Kalau orang yang butuh oksigen ya kena. Ya. Berikutnya akan terjadi hujan horizontal. Ya, hujan horizontal. Ya. Berikutnya ya tidak akan ada GPS, ya, global positioning system, ya, nggak akan ada GPS karena tidak mungkin. Bagaimana GPS bisa bekerja di bumi datar? GPS itu kan dia berputar, ya. Kalau datar nggak mungkin dia muter-muter di datar itu akan membutuhkan bahan bakar yang sangat banyak. Ya. Kalau sekarang kan diletakkan di atmosfer, ya, ada lapisannya baik di troposfer, stratosfer, kemudian dilepaskan dan nanti dia bergerak sendiri sampai lifetime batasnya habis. Ya. Nah kemudian ya tadi bumi akan menjadi tandus dan gersang. Kemudian yang tidak menarik adalah pemandangan langit yang pasti sama di semua wilayah. Kemudian juga karena tidak ada efek-efek Coriolis, ya, yang dihasilkan itu ya nggak akan ada badai.
Ya, karena efek Coriolis itulah yang dapat menyebabkan badai, ya, yang kemudian dia bergerak searah jarum jam, badai. Nah, ini kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang muncul ketika bumi itu datar. Baik, karena waktu kita tadi sekitar 45 menit mungkin sudah terlewat ya. Kira-kira demikian apa yang dikaji oleh para ulama yang dapat kita tangkap sebagai warisan dari kalkulasi mereka. Kita melihat bagaimana ulama melihat dari kacamata linguistik, juga dilihat dari kacamata tafakur alam, dan ternyata itu memang betul saling menguatkan. Ya, makanya betullah ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa, ya, misalkan ayat 82, Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan. Ya, kenapa kalian nggak pernah sempat tadabbur Al-Quran? Seandainya tadabbur Allah, niscaya kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Nah, tapi justru karena dia datang dari Allah, kita justru menemukan persamaan yang banyak, sinkronisasi yang banyak. Ya, orang lain boleh mengatakan, seperti ada satu ayat mengatakan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan di hari yang ketiga dan menciptakan matahari di hari yang keenam. Tapi insya Allah ayat seperti itu tidak ada di dalam Al-Quran. Karena kalau ada di dalam Al-Quran, kita susah beriman tapi bertentangan. Bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa hidup selama 3 hari tanpa cahaya mentari? Misalnya. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.